Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini Ana selaku dari grup editor akan menjelaskan beberapa materi yang dimana Ana akan menjelaskan tentang menguasai ejaan dan menguasai tata bahasa Indonesia. Tapi Ana tidak menjelaskan sendiri, nanti ada Kica, ada Khairun, dan ada Nadia. Nah, Ana akan menjelaskan mengenai materi Ana dulu ya. Yang pertama itu mengenai tentang menguasai ejaan. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, digunakan di dalam situasi formal, baik tulisan maupun lisan. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat akan mempengaruhi terhadap penggunaan dan pemahaman si pendengar ataupun si pembaca. Hal tersebut mengakibatkan pembaca atau pendengar tidak dapat memahami dengan baik maksud yang disampaikan. Hal ini menandakan bahwa kemampuan penggunaan bahasa Indonesia masih sangat rendah. Penggunaan bahasa Indonesia ditulis berkaitan dengan penggunaan ejaan. Tujuan penggunaan ejaan agar pembaca memahami maksud yang disampaikan oleh penulis. Penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang tidak tepat, terutama dalam bentuk tulisan, dapat mempengaruhi pemahaman si pembaca terhadap suatu gagasan. Hal tersebut akan mempengaruhi pemahaman makna yang diterima oleh pembaca, akan kesulitan dalam memahami maksud yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman tentang ejaan bahasa Indonesia, terutama bahasa tulis. Ejaan merupakan aspek penting di dalam berbahasa. Ejaan merupakan kaidah. Sebagai kaidah, ejaan harus dipatuhi oleh pengguna bahasa. Hal tersebut harus dipatuhi demi ketentuan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Menurut KBBI 5 versi luring bahwa ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Artinya, dalam kaidah ejaan bertujuan untuk mengatur penggunaan huruf, kata, kalimat, tanda baca, dan sebagiannya yang digunakan dalam bentuk tulisan. Menurut Arifin dan Tazi, pada tahun 2015, halaman 164 menjelaskan bahwa ejaan adalah aturan dalam melambangkan bunyi ujaran lambang-lambang bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa ejaan merupakan aturan tentang tata cara dalam bahasa Indonesia yang menuliskan lambang-lambang bahasa tulis yang berkaitan dengan tulisan, huruf, kata, tanda baca sebagai sarananya. Perkembangan sejarah bahasa Indonesia mengalami perubahan. Perubahan tersebut untuk menjadikan dirinya lebih sempurna, terutama dalam dua perubahan ejaan, yaitu EYD dan PUEB. Dalam penguasaan ejaan bahasa Indonesia yang meliputi penguasaan pemakaian huruf, penguasaan penggunaan kata dan angka, penguasaan penggunaan tanda baca, dan penguasaan penggunaan unsur serapan. Selanjutnya, Ana akan membahas tentang menguasai tata bahasa Indonesia. Tata bahasa Indonesia adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa merupakan ilmu linguistik atau ilmu yang mempelajari suatu bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia diatur dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Menurut Keraf, dalam Misriyah tahun 2011 halaman 1, tata bahasa merupakan suatu himpunan dari patokan-patokan dalam struktur bahasa. Struktur bahasa itu meliputi tata bunyi, tata bentuk, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Dengan kata lain, tata bahasa meliputi bidang-bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Secara umum, tata bahasa bersifat normatif atau umum, yaitu tata bahasa tersebut disusun berdasarkan gejala bahasa yang umum dipakai dalam suatu masyarakat pada bahasa yang sudah tidak terpakai atau sudah mati dalam komunikasi sehari-hari.
Tata bahasa normatif dari bahasa-bahasa tersebut selalu bersifat preskriptif, yaitu menentukan atau mengatur kaidah harus diikuti secermat-cermatnya dan tidak boleh diubah lagi. Misalnya, tata bahasa Latin dari bahasa-bahasa Latin, Yunani, Sanskerta yang bersifat preskriptif. Tata bahasa dibagi menjadi dua, yaitu tata bahasa deskriptif atau sinkronis dan tata bahasa historis, yaitu komparatif. Sedangkan bidang tata bahasa modern dalam bahasa Indonesia meliputi satu fonologi yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu ada fonetik dan fonemik. Dua, morfologi yang dimana dibagi menjadi dua juga, yaitu ada morfem terikat dan morfem bebas. Yang terakhir ada sintaksis. Selanjutnya ada bersahabat dengan kamus. Seorang penyunting naskah atau ahli bahasa sekalipun tidak mungkin menguasai semua kata yang ada di dalam satu bahasa tertentu. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai bahasa asing. Oleh karena itu, seorang penyunting naskah perlu akrab dengan kamus, entah itu kamus satu bahasa atau dua bahasa. Dalam hal ini tentu termasuk pula kamus istilah, leksikon, dan ensiklopedia. Dan kata lain, seseorang yang enggan atau malas membuka kamus sebetulnya tidak cocok menjadi penyunting naskah. Mengapa? Karena seorang penyunting naskah tidak pernah bisa lepas dari kamus. Yang keempat, memiliki kepekaan bahasa. Kepekaan bahasa selalu berhubungan adanya ejaan, tata bahasa, dan kamus. Seorang penyunting naskah itu dituntut untuk memiliki yang namanya kepekaan bahasa, karena dia harus tahu kalimat yang kasar atau kalimat yang halus. Dan seorang penyunting naskah juga harus tahu mana kata yang harus dipakai dan mana kata harus yang dihindari. Oleh karena itu, penyunting naskah diwajibkan untuk mengikuti yang namanya pakar bahasa di media cetak ataupun kolom bahasa yang ada di sejumlah di media cetak. Yang kelima, memiliki pengetahuan luas. Seorang penyunting naskah itu juga harus dituntut memiliki pengetahuan yang luas. Dalam artian, seorang penyunting naskah itu harus banyak membaca buku, membaca koran, membaca majalah, atau menyerap berbagai informasi dari dari audio visual. Dan lebih pentingnya lagi, seorang penyunting naskah itu tidak boleh tertinggal yang namanya informasi sedikit pun. Di sini nanti saya akan memberikan sebuah contoh pada poin kelima tentang mengenai memiliki pengetahuan yang luas. Nomor 6. Memiliki ketelitian dan kesabaran. Seorang penyunting naskah dituntut pula bekerja untuk teliti dan bersabar. Meskipun sudah lelah bekerja, seorang penyunting naskah diwajibkan untuk teliti dan bersabar dalam menyunting teks naskah tersebut. Kalau tidak, seorang penyunting naskah bisa saja terjebak dalam hal-hal yang merugikan penerbit di kemudian hari. Contohnya, ada kata-kata yang lupa dan lolos untuk disunting. Jadi, meskipun merasa mengantuk, seorang penyunting naskah wajib tetap teliti untuk menyunting teks naskah, menyunting setiap kalimat, setiap kata, setiap istilah pada penulisan teks naskah tersebut. Penyunting naskah harus memeriksa apakah kalimat, kata, dan istilah pada teks naskah tersebut layak dicetak atau tidak, berbau unsur sara atau tidak, dan berbau unsur pornografi atau tidak, dan sebagainya pada teks naskah tersebut. Jadi, seorang penyunting naskah harus tetap teliti dan bersabar dalam menghadapi setiap teks naskah yang dia dapat. Kalau tidak bersabar, seorang penyunting naskah tersebut tidak cocok untuk menjadi seorang penyunting naskah,
dan lebih baik orang tersebut mencari pekerjaan lain yang cocok untuk dirinya sendiri. Terima kasih.